mahasiswa semester 1 dalam mata kuliah apa aja sebaiknya membaca buku dari Bertrand Russell yang sangat tebal, History of Western Philosophy, itu yang sebalnya mungkin 1.500 halaman, tebal banget. Karena di situ diterangkan sejarah intellectual history itu. Dari awal sampai abad 20 itu. Jadi kita bisa baca tentang perkembangan ilmu ekonomi, perkembangan sains di situ, perkembangan matematik, perkembangan filosofi di dalam satu buku itu. Res publica itu diutamakan daripada res privata. Res artinya thing. Hal-hal yang menyangkut publik disebut res publica itu, urusan publik itu. Machiavelli justru orang yang pertama menerapkan etika publik, yaitu membocorkan keadaan istana supaya publik tahu bahwa istana itu isinya adalah tukang tipu, maling, koruptor, manipulator, buser, segala macam kan. Machiavelli yang bocorin itu melalui traktat yang disebut tadi sang pangeran tuh, Il Principe, The Prince. Dulu itu kita punya satu tempat belajar bersama yang namanya Sekolah Ilmu Sosial, SIS itu. Itu salah satu itu ada teman saya itu. Di fotonya ada juga tuh Pak Cosi namanya tuh. Pak Cosi, bisa tanya dia juga. Di foto itu. Jadi itu dosen-dosen pengajar di situ. Saya disebut kepala sekolah di situ. Saya susun kurikulumnya. Kita ingin agar supaya di Jakarta ada satu pusat studi yang memfasilitasi semua pengetahuan filosofi, ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, segala macam. Karena itu kita sebut itu sekolah ilmu sosial. Jadi semua ilmu kita sebut ilmu sosial, pada waktu ekonomi ilmu sosial. Nah itu dosen-dosen, ada Arif Budiman, ada ya Pak Salim Said, ada Ignas Kleden, ada Pak Syahrir ekonom, ada Pak Darmin Nasution, ada Daniel Dakida. Ya itu foto. Saya juga nggak tahu dari mana orang dapat foto itu. Saya juga nggak punya foto itu, foto lama. Saya ingat itu foto di daerah sini, daerah Puncak situ kita lagi rapat kurikulum waktu itu. Ada Rahman Toleng. Ada almarhum Rahman Toleng. Ya itu. Yang kemudian orang anggap itu kumpulan yang disebut PSI dulu ya, bukan PSI sekarang. Di pikiran sosialis, ya memang ada unsur itu. Atau kaum liberal kiri, ya memang ada unsur itu. Karena waktu itu Indonesia dalam era otoritarianisme, ada developmentalisme dari Pak Harto, dan kita ingin agar supaya mahasiswa punya atau publik umumnya punya cara berpikir lain dalam melihat masa depan ini. Maka dibuat sekolah itu, Sekolah Ilmu Sosial. Tapi cuman mungkin 3 tahun terus dilarang oleh pemerintah karena dianggap itu di luar pakem. Setelah institut itu kita dirikan, ada Gus Dur di situ, ada beberapa tokoh LSM, ada intelektual, di dalam upaya untuk bikin parameter bahwa kesetaraan warga negara mendahului segala macam perbedaan, ethnicity, agama, power relation, economics, kekuatan ekonomi, segala macam. Jadi semata-mata demi kesetaraan warga itu disebut setara. Jadi demokrasi ingin dihasilkan ulang dengan satu prinsip bahwa hanya di dalam kesetaraan antar manusia dimungkinkan kesetaraan argumen. Sebab kalau nggak ada kesetaraan antara manusia, nah orang yang merasa dia darah biru bisa menganggap argumennya juga biru, padahal argumennya butek kan. Kan itu soalnya kan. Jadi kita ingin setara itu di dalam pikiran supaya aspek-aspek demokrasi bisa dirawat ulang dengan prinsip-prinsip kesetaraan itu sendiri.